Ya, balik lagi di Job Experience bareng Bang Ijal. Nah, kalau tadi kita udah ngulik 3 bulan pertama nih, Bang Ijal pengalaman kerjanya. Sekarang gue mau lebih tahu lagi nih Ijal nih. Tadi kan 3 bulan awal nih. Betul. Nah, setelah itu apa sih kegiatan-kegiatan seharinya tuh yang lo lakuin? Aktivitas sehariannya apa sih? Oh, tadi kan udah gambaran awal tuh 3 bulan karena mungkin lebih ke persiapan ya. Briefing, mentor, gali ilmu. Nah, gue mau tahu nih berikutnya tuh kegiatan aktivitas seharinya apa aja sih? Jadi balik lagi nih, kan gue fresh graduate, ya kan? Fresh graduate ya? Ya, fresh graduate, gue harus belajar dong. Oke. Kan? Nah di 3 bulan pertama itu gue banyak belajar hal-hal teknis. Nah di 3 bulan selanjutnya gue banyak untuk cari-cari channel-channel baru, ya kan? Oh, relasi. At least gue dipindahin jabatannya dari sistem engineer ke plan inspect. Otomatis gue nyari channel-channel baru di situ, cari project baru, ngecekin BCI Asia website, terus ketemu customer, ketemu konsultan, presentasi produk dan lain sebagainya. Itu sih 3 bulan kedua yang gue lakuin. Oh, berarti maksudnya 3 bulan kedua lo kerja berapa lama nih kalau boleh tahu? Dari 6 bulan. 6 bulan aja? 6 bulan. Oh, oke. Berarti tadi bisa dibilang kalau pertama tadi persiapan 3 bulan pertama ya. Betul. 3 bulan keduanya lo lebih ke praktikal langsung. Masih belajar itu, masih belajar. Tapi lebih baik praktikalnya. Betul. Praktikalnya langsung. Iya, belum diizinkan untuk jualan lah itu. Nah, tadi ke customer untuk customer itu untuk mengerjakan project orang lain. Oh, jadi udah ada nih menang nih project nih, ya kan tinggal menang, negosiasi harga. Nah, kita suruh maju. Berdua atau sendiri. Nah, kalau kemarin gue bagi tugas sama mentor gue. Bagi tugas. Mentor gue ke customer 1, gue ke customer 2. Karena jadwalnya bentrok tuh, ya kan? Otomatis harus dibagi. Iya dong, harus dapat semuanya ya. Iya, betul. Metode setiap orang tuh beda-beda untuk mengkader orang-orangnya gitu. Ada punya ciri-ciri masing-masing gitu orang-orang maksudnya ya? Ya, khusus betul. gitu ya? Betul. Oke. Jadi kita nggak saklek-saklek banget lah kalau kerja gitu. Kayak misalnya kita berharap banyak, pas kerja kita diajarin banyak nih, dapat ilmu terus, ya kan? Ternyata enggak selamanya kayak gitu. Enggak selamanya kayak gitu. Kita tetap harus belajar. Kayak misalnya kita udah ketemu nih orang-orang kompetitor kita. Oh, ternyata ngomongnya kayak gini, udah bagus banget. Kenapa dia bisa ngomongnya bagus? Kita harus cari tahu sendiri. Berarti bisa dibilang nih kuliah udah belajar, lo masuk kerja belajar lagi juga ya? Betul. Jadi belajar terus menerus. Betul. Catat lagi pemirsa, belajar terus menerus. Belajar dari nol. Dari nol itu dia. Kayak SPBU. Berarti mulai dari nol. Oke. Jal, netizen nih, para job seeker di sana tuh baik yang nanyain. Kira-kira tuh sales engineer tuh gajinya kisaran berapa sih? Kalau boleh tahu nih, biar kita nih di rumah, netizen di rumah tuh pada ada gambaran kalau gue jadi sales engineer berapa yang gue dapet gitu. Kalau ekspektasi itu ya sebelumnya kalau misalnya lo mau cari ekspektasi nih, misalnya lo mau ngelamar sistem engineer atau sales engineer di perusahaan tertentu, itu lo bisa lihat di job sheet juga ada di situ gitu. Ada tertulis misalnya 5 juta atau 4 juta gitu. Kalau misalnya di perusahaan saya di BKKR Indonesia, di BKKR Indonesia, itu range-nya itu dari gaji pokoknya ya. Gaji pokoknya 5 sampai 7 untuk junior. Untuk yang baru 5 sampai 7. Oke. Kan tergantung prestasinya kan. Kalau misalnya semakin prestasi dia gajinya naik. Tambah bonusnya kan. Bonus itu belum bonus ya? Belum. Itu bonusnya belum. Biasanya akumulasi bonusnya itu di akhir tahun kalau di BRKK di Indonesia. Ya kan? Nanti dikasih lagi tuh bonusnya. Betul. Saya sama prestasi lo. Betul. Iya. Kalau dicampur sama tunjangan ya sekitar 7,5 sampai 10 lah. 7 sampai 10? Ya, betul. Itu setelah di akhir tahun dapat segitu tuh. Itu per bulan. Itu per bulan ya? Itu gaji per bulan kotor ya. Kalau bonusnya bisa 10 kali lipat, Bro. Kayak misalnya lu gaji lu misalnya 77.500.000, ya kan? Lu mencapai target nih, misalnya target lu 30M jual produk, ya kan? Lu bakal dikasih 10 kali lipat gaji per bulan lu. Jadi bonusnya itu 7,5 dikali 10, 75 juta. Ya jadi kalau misalnya bagi kalian engineer gitu kan, ingin cepat kaya ya langsung aja lah sistem engineer pilihan yang tepat gitu. Ini sudah merasakan ya? Sudah merasakan jalan? Betul. Kalau mau cepat kaya, mau kerjanya enak, nggak banyak mikir juga enggak sih. Sebenarnya kita juga deadline target juga, ya kan. Cuman targetnya itu ya keilmunya ya sedikit lah. Tapi tadi ini Jal ya, maaf gue potong nih. Berarti tadi beban kerjanya nggak terlalu banyak, cuman gajinya banyak gitu bisa dibilang. Iya, kalau saya ngerasanya seperti itu. Ada ngerasa seperti itu betul. Ya? Oke. Kalau menurut saya fresh graduate gitu kan, fresh graduate ini besar sekali gitu. Jadi saya juga kaget.
ditawarinya segini gitu. Ya udah saya terima berarti aja. Anda awalnya nggak nyangka gitu bahwa Anda akan dapat segini gitu ya? Betul. Oke. Setelah saya searching, ada nih salah satu kompetitor di bidang AC juga. Itu juga dia gaji pokoknya juga hampir sama sih seperti saya gitu. Di salah satu perusahaan ya, saya nggak mau nyebut. Nggak mau nyebut. Terlalu grogi nih sama banget. Biasa aja jalan. Saya juga baru. Gitu. Jadi berarti aja kalau tadi ngangkut perusahaan lain ya? Ya, betul. Sebenarnya tuh kerjanya sistem engineer atau yang tadi sales engineer ini di perusahaan lain dan perusahaan yang berkarir ini sebenarnya sama nggak sih kalau bisa di ini? Samanya itu di bidang ya pastilah negosiasi sama customer. Jadi istilahnya sales sama engineer. Ya? Oh ini sama di situ. Betul. Di mana-mana sales engineer itu merupakan tombak dari sebuah perusahaan. Jadi pendapatan utama dari perusahaan itu berbanding lurus dengan performa dari sistem engineer. Sales engineer itu sama ya? Begitu, karena kita yang jualan gitu. Kalau misalnya kita nggak jualan, perusahaan nggak dapat duit gitu. Berarti bisa dibilang kalau performanya buruk tuh pendapatan perusahaan juga turun juga dong? Betul. Apakah di situ gajinya berkurang? Itu belum tentu. Gaji belum tentu ya? Belum tentu. Tapi pendapatan perusahaan pasti turun. Oke. Sejauh saya selama 6 bulan ini itu sih kan dari departemen saya ya bisa dibilang kurang perform lah, dan tidak ada tuh embel-embel pengurangan gaji karena itu merupakan hak karyawan kan. Hak karyawan. Itu kayaknya dikat aja gitu. Berarti nggak masalah ya, maksudnya gajinya tuh nggak akan kurang ya maksudnya ya? Oke. Betul. Berarti kalau boleh gue tarik ini benang merahnya nih ya, selama 6 bulan kerja nih di sana nih, kesan-pesan lo bisa dibilang baik ya, atau gimana kesan-pesannya selama 6 bulan kerja tuh? Alhamdulillah, kalau misalnya di dunia kerja itu yang paling penting adalah kita berkomunikasi dengan baik dengan rekan kerja. Dan dengan rekan kerja saya, alhamdulillah saya menjalin relasi yang baik. Bahkan antar departemen saya tahu orangnya gitu, saya juga kenal, makan bareng juga dengan departemen lain. Sejauh ini enak-enak aja sih sebenarnya. Ada ini nggak tuh Jal, yang pahit-pahitnya gitu dikit dah, ada atau mungkin enak banget tuh jalan ini? Kalau pahit-pahitnya ya gimana ya, sebagai sistem engineer itu kita seharusnya sadar gitu kalau kita itu dituntut lebih oleh perusahaan. Ya, jadi oleh bidang-bidang lain juga ya? Betul, itu ada tanggung jawab moralnya sih kalau saya pribadi, ya kan. Cuman kalau pahit-pahitnya ya paling ya biasalah, kayak karyawan sama bos gitu kan, pasti ada lah clash-nya sedikit ya, tapi itu normal ya? Normal itu kayak gitu kan? Normal hal yang wajar ya? Sebagai karyawan kita cari aman aja. Main aman ya? Cari aman. Oke. Berarti tadi pemirsa, netizen, kuncinya adalah bangun komunikasi yang baik ketika kerja. 6 bulan, berarti nggak berasa ya 6 bulan ya? Cepet banget ya udah? Iya, kita lulus juga gak terasa udah ini ya, 6 bulan itu udah, tapi manfaatnya udah berasa. Manfaatnya udah berasa. Diri Riza udah mantep ya? Betul, alhamdulillah. Sebagai pengalaman juga kan, kita pertama kali jadi sistem engineer gitu ya. Oke. Baik, kalau begitu Bang Ijal, terima kasih banyak atas waktunya nih. Siap. Jangan bosen main ke job experience-nya kita ya. Mantap. Dukung terus kita, mudah-mudahan nanti di kedepannya bakal ada job experience lain lagi yang akan kita ulik ya. Sip. Oke, kalau gitu terima kasih Bang Ijal ya. Yuk.